Sabar netizen ya. Pembahasan episode kedua ini kita akan menjawab siapa mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Sebetulnya nggak susah-susah definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah orang yang memahami agama ini, ya menjalankan sunnah, itu definisinya sebetulnya. Dan mengajak orang untuk bersatu. Nah, definisi sunnah jelas. Sunnah di sini bukan maksudnya sunnah dalam definisi pengertian ahlul hadis. Karena sunnah dalam pengertian para ulama, setiap keahlian ilmu itu beda ya. Karena di ilmu-ilmu sudah dikelompok-kelompokkan para ulama, maka ulama ushul fikih juga mengartikan berbeda dengan ulama hadis. Kalau ushul fikih mengatakan adalah yaitu dalil yang setelah Al-Qur'an ya, atau dalam pendalilan gitu ya. Kalau ulama fikih mengatakan ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Itu tafsir sunnah. Orang yang dapat mengamalkan pahala dan meninggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah menurut ahli hadis adalah yaitu ma'usya Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn. Ya. Apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir, pengakuan. Tetapi sunnah dalam kita ahli sunnah di sini adalah lawan ahli bid'ah. Yaitu definisi ahli akidah. Jadi maksud sunnah sini agama sebetulnya keseluruhan. Ya. Bukan sunnah dalam pengertian ulama hadis, bukan sunnah dalam pengertian ulama ushul fikih, bukan sunnah dalam pengertian ulama fikih. Maka oleh sebab itu sebagian besar ulama menamakan, ini khususnya kitab-kitab yang nanti kita akan lihatkan, yang menulis tentang akidah itu memberi kitab mereka dengan judul sunnah, seperti sunnah li Ibnu Abi Asim, sunnah lil Khallal, ya, sunnah li ya. Kemudian juga as-sunnah lil Khallal Ibnu Abi Asim, sunnah Imam Ahmad, sunnah Imam Ahmad. Ya, kemudian ya, ada beberapa kitab yang akidah ya. Nanti akan kita tunjukkan salah satu insyaallah ketika kita menunjukkan referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akan kita jelaskan insyaallah. Ya, maka oleh sebab itu para ulama dahulu menulis kitab-kitab kita memberi judulnya sunnah. Lawannya apa? Bid'ah. Bid'ah. Ya, nah ini sedikit. Jadi maksud di sini bahwa ahlu sunnah itu orang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, baik keyakinannya, amaliyahnya ataupun akhlaknya, juga dakwahnya. Ya. Tetapi dalam berpegang itu enggak semuanya sempurna. Bervariasi. Presentasi orang yang memegang sunnah itu bervariasi presentasinya, gitu ya. Dan ini suatu akidah Ahlussunnah bahwa imam itu bertambah dan berkurang, dan orang mukmin itu bertingkat-tingkat amalannya dalam menjalankan sunnah. Baik. Kemudian jamaah lawannya furqah. Nah, kalau kita ambil lagi definisi ini, maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, di sini akan terlihat nanti definisi jamaah dan definisi sunnah itu. Akan terpecah belah umatku, kata Rasulullah SAW, 7 golongan, kulluha finnar, semuanya diancam masuk neraka. Ya, kecuali satu. Ya, wahidah. Ketika sahabat bertanya, di Rasulullah diwajib jamaah oleh Rasulullah SAW, sudah dijawab oleh Rasulullah, ya, as-sawadul a'zam, dalam riwayat lain dijawab oleh Rasulullah, ma'ana layu ashabi. Riwayat ini saling menafsirkan, saling memberikan pemahaman yang lebih menjelaskan sebetulnya. Jadi jamaah itu adalah orang yang tetap dalam jamaah yang telah dibentuk oleh Rasulullah, jamaahnya para sahabat. Jamaahnya para sahabat. Maka oleh sebab itu, dakwah yang mengajak kepada persatuan, orang mengajak kepada persatuan yang sudah dibangun oleh Rasulullah bersama sahabat. Bukan jamaah yang dibentuk baru-baru, ya, dalam berhubungan dengan keyakinan atau ormas atau apa saja, itu bukan. Sehingga kadang-kadang banyak sekali kita dapatkan ormas memakai ayat untuk memperjaga persatuan, ya, membacakan pada jamaahnya, lalu mendoktrin jamaahnya agar tidak berpecah belah dalam jamaah yang telah dibentuk baru ini atau ormasnya. Padahal ayat itu maksudnya adalah umat Islam dalam jamaah yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW dan para sahabat jamaahnya, kemudian dilanjutkan para tabi'in, atba'at tabi'in. Nah, itu pengertian sunnah dan jamaah. Tetapi tadi kita katakan, kalau ulama-ulama menjelaskan, al-sunnah itu secara umum selain dari syiar gitu, ya, itu definisi al-sunnah yang umum. Al-sunnah yang umum. Ya. Kemudian, dan sebagian ulama tidak masukkan Jahmiyah, ya. Kemudian ada yang mendefinisikan lebih lebih
ketat syaratnya lagi, yaitu benar-benar orang yang menjalankan akidahnya, amal ibadahnya, ma'ana al-ashabi, seperti yang dijalankan oleh sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan jalankan di hadapan Rasulullah SAW, ma'ana al-ashabi. Dan ada sekitar, kalau kita lihat pesan-pesan Rasulullah SAW ketika menyebutkan perpecah belah ini, Rasulullah langsung menyebutkan jalan kita untuk bersatu, yaitu tetap berpegang teguh dengan pahamnya para sahabat, dengan amalan para sahabat, dengan akhlaknya para sahabat, dakwahnya mencontohi mereka. Maka Rasulullah ana alaihi washabi, ma ana alaihi washabi. Itu penekanannya. Kalau kita lihat lagi hadis Ibn bin Sarah, Rasulullah menyebutkan wa may yash minkum fasakhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup antara kalian nanti kata Rasulullah para sahabat akan melihat perpecah belah di tengah umat ini yang begitu banyak. Lalu Rasulullah menjadikan solusi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka agar kita tidak terpecah belah, masuk ke satu korban di dalam perpecah belahan itu adalah pegang teguh sunnahnya Allah dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Masih Rasulullah lagi membahas sunnah khulafa'ir rasyidin. Kenapa? Karena adalah memahami sunnah Rasulullah tidaklah akan sempurna kalau tanpa wujud pahamnya para sahabat. Maka itu dalam ayat, dalam hadis ini selalu mengkaitkan antara sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat. Dan Rasul tidak mengatakan pegang teguh sunnahku saja. Kenapa? Akan banyak orang mereka nafsirkan sunnah sesuai dengan pemahaman sendiri. Orang Khawarij juga Muslim ini berhujah juga dengan sunnah. Ketika mereka mewajibkan baiat kepada imam mereka mengatakan mata walaysa alaihi mata maitatan jaliyah, maitatan jahiliyah. Orang yang mati yang tidak membaiat imam, dia mati dalam kejaliyah. Nah, ini ditafsirkan oleh banyak kelompok ini untuk membaiat imam-imam mereka. Padahal menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak itu. Mana baiat itu untuk pemimpin kaum muslimin yang resmi. Kalau di kita ya presiden. Dan baiat ini maksudnya bukan berarti harus langsung membaiat. Yang utamanya adalah sudah diban oleh ahli syauqah, sebagian ulama juga dalam siasat syariah begitu, ya sekelompok besar, kemudian atau tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa itu. Ya kalau kita sudah jelas, yang sudah secara konstitusi ya menang dalam pemilu, kemudian disahkan oleh MPR, diangkat gitu. Jadi kalau kita ingin bersatu dalam jemaah gampang. Ketika kita berbeda pendapat, kita berusaha gimana sahabat menafsirkan ini dan bagaimana sahabat memahami hadis ini. Nah, ketika ada berbeda pendapat di antara sahabat, maka itu adalah perbedaan-perbedaan yang ditolerir. Tetapi perbedaan itu ada macam-macam bedanya, ada tingkatannya. Ada perbedaan yang usul fi usul din, dalam usul akidah kah, atau usul ibadah kah, atau usul muamalah. Usul muamalah juga ada, keharaman riba, atau usul yang ada usul akhlak. Jadi ada usul, setiap ilmu itu ada usul. Nah, sama tidak perbedaan dalam usul itu. Kalau usul muamalah pokoknya usul muamalah keharaman menikahi orang harim yang jelas-jelas ya, mahram yang jelas-jelas diharamkan itu disebutkan. Nah, itu muamalah. Zina pokoknya sudah jelas diharamkan, kalau ada menghalalkan itu sudah jelas di usul itu munaqid, menentang usul-usul dalam agama. Dan ulama mengatakan itu membawa kepada kekufuran, tapi bukan berarti langsung dikafirkan pelakunya. Ada lagi proses. Nah, ini akan kita jawab nanti bagaimana pandangan dakwah yang dilakukan oleh sebagian orang sebagai Wahabi, atau dan pada hakikatnya bukan dakwah Wahabi, dan karena ulama Wahabi yang mereka katakan ulama Wahabi tidak pernah mengatakan dakwah mereka sudah Wahabi. Karena muncul isu Wahabi ini pertama adalah dari yaitu kerasa Inggris ketika kaum muslimin di India berusaha untuk membebaskan dari penjajahan Inggris, atau itu penamaan terhadap dakwah yang berjuang ya waktu itu melawan penjajahan di India. Masih banyak, sebetulnya kalau kita cerita akan banyak ya, banyak akan terungkap fakta-fakta di sini nanti. Dan di Indonesia sudah lama. Maka kalau kita lihat Hamka itu Wahabi. Dan bagaimana pandangan Hamka pada Wahabi? Hamka tidak menyesatkan Wahabi karena dia membaca, tahu ya gimana pemikiran ulama-ulama yang dicap Wahabi itu dibaca oleh dia sehingga dia tidak. Soekarno juga juga menjelaskan antara Wahabi dan bahkan menyatakan bahwa kehidupan yang murni memiliki kepada murni yang murni. Kalau kita cerita dengan fakta ya, maka isu Wahabi kadang-kadang adalah untuk kepentingan yang tertentu, wallahu a'lam bishawab. Jadi saudara-saudaraku ya, kita mencoba memberikan dialog ini dengan lebih agak tenang, dengan agak lebih santai gitu ya. Jadi ahlu sunnah orang yang mengamalkan sunnah, bukan orang yang memberi uzur pribadinya untuk melakukan sunnah dengan alasan saya sedikit malas ya, kayak tusuk sate umpamanya. Enggak. Kalau orang berpegang dengan sunnah, dia
walaupun hanya satu helai saja tetap dipelihara karena dia cinta terhadap sunnah. Jadi orang yang sunnah itu betul-betul mengamalkan, bukan sebagai iddia, sebagai pengakuan saja, tapi memang dibuktikan dalam amalnya. Itu yang penting ya. Tetapi kita ketahui bahwa pengamalan sunnah itu pun kaum muslimin berbeda-beda tingkat antusiasme mereka, semangatnya mereka. Tapi meninggalkan sunnah dalam artian pengertian dari ulama fikih tidaklah keluar dari Islam. Kalau pengertian jamaah Ahlussunnah Jamaah itu artinya sunnah itu bukan pengertiannya tentang pengertian menurut al-hadis, bukan pengertian menurut siapa? Usul fikih, ulama usul fikih, dan juga bukan untuk para fuqaha. Tapi ada ahli akidah. Maka lawannya apa? Adalah ahli bid'ah wal furqah. Karena bid'ah pasti adalah memecah belah. Nah, kalau kita deteksi banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dinilai bid'ah itu telah memecah belah kita sehingga kita bermusuh-musuhan karena adanya tidaknya kita mencoba mengoreksi pemahaman-pemahaman kita itu ya dengan pemahaman para sahabat. Jadi intinya itu. Kalau untuk berpegang dengan paham sahabat banyak segi Al-Qur'an seperti dalam surat Taubah ayat 100 ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 115 ya. Wa may syakir rasul ba'tabayyana wa tabi' ghairis al-mu'minin lima tawalla wa nasl jahannam wa sa'a masira. Kemudian sabiquna wa alu minal muhajir wa dan surat Taubah waladzina tabi'un bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu anhu wa adalum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Ini dalil-dalil ya tentang, dan banyak dalil-dalil yang ketika kita ingin berjamaah masuk kepada jamaah yang sudah ada, itu jamaahnya Rasulullah yang daripada sahabat, para tabi'in, para atba'in, para ulama-ulama berjalan di atas manhaj mereka, di atas manhaj salaf ya. Jadi penamaan salafiyah itu bukan ganti nama dari Wahabi, karena salafiyah itu sudah dahulu nama dari Wahabi, tidak ada pernah diganti. Tapi yang memberi istilah Salafi Wahabi itu yang pertama memberi istilah adalah Saqaf, seorang orang Syi'i di Urdun. Jadi Si'ir ini atau Simir ini itu sebetulnya nukil dari buku yang ada di PDF-nya, yaitu Salafi Wahabi, Salafi Wahabiyah. Ya, jadi kalau apa yang mereka lakukan, saya tahu dari mana bahan-bahan yang mereka ambil untuk menyebarkan syubhat-syubhat di tengah umat. Ya. Baik. Jadi Ahlussunnah Jamaah itu sudah ada, sebenarnya telah saya sebutkan tadi di episode yang pertama bahwa Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah SWT surah Ali Imran itu yauma tabyaddu wujuh wa tasdu wujuh. Itu tafsirkan adalah ibyad wujuh Ahlussunnah wal aswad wujuh ahli bidah. Jadi istilah Ahlussunnah wal bid'ah itu bukan baru lahir setelah adanya Abu Hasan Asy'ari, bukan. Sudah lama istilah Ahlussunnah itu ada. Sampai setelah terjadi fitnah di masa Ali bin Abi Thalib sudah jelas bergaris antara bidah, ada Khawarij, ada Syiah, Ahlussunnah. Ya. Maka nanti kita akan jadi oleh sebab itu Ahlussunnah ada pembagian yang khusus, sebagian ulama menjelaskan demikian, yang benar-benar secara akidah, dakwah manhajnya dalam pemahamannya mengikuti para salafus soleh. Yaitu salafus soleh itu definisinya adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurun yang aku hidup di masanya, itu para sahabat maksudnya. Bukan termasuk juga Abu Jahal dan Abu Lahab, juga bisa Nabi, tapi yang maksud itu orang beriman di zaman Rasul itu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya adalah ada atba'ut tabi'in. Kenapa Rasulullah menyebutkan ini yang terbaik? Agar kita di dalam menjalankan agama menjadikan mereka sebagai kuwah. Dan mereka mendapat rezeki langsung dari Rasulullah SAW tentang pemahaman mereka. Dalam menafsirkan ayat istiwa kah? Menafsirkan ayat uluk kah? Menafsirkan hadis uluzul kah? Maka nanti kita akan lihatkan kitab-kitab yang mengumpulkan perkataan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in yang menjelaskan tentang ayat uluk, tentang ayat istiwa, tentang hadis nuzul. Ya. Tuh. Jadi para sahabat ya yang dimuliakan Allah SWT, saudara-saudara seiman, ya sebetulnya pembahasannya agak panjang, tapi sedikit itu sudah jelas ya pemaham sunnah itu apa, siapa mereka sunnah ya adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan, mempelajari sunnah, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan berupaya untuk menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nanti kalau kita bicara bid'ah, nanti suatu saat kita akan bahas, insya Allah episode yang berikutnya kita mencoba menjelaskan kepada umat agar umat tercerahkan juga, ya, di mana tuduhan-tuduhan itu juga
tidak dibiarkan liar begitu sehingga menjadi suatu karena sebuah opini bila dibiarkan akan dianggap sebuah hakikat. Nah, perlu kita jawab dan perlu dijelaskan. Mohon maaf kepada netizen-netizen, coba antum semua jangan terprovokasi. Tenang aja, ya. Lihat aja alasan penjelasan berdasarkan dalil-dalilnya, ya. Dan tetap objektif, jangan fanatik, jangan ta'assub, ya. Itu nasihat saya, ya, untuk jadi mereka yang Ahlus Sunnah Jamaah itu jelas para sahabat, para tabi'in, kita merujuk ke sana sebuah hadis yang kita bacakan tadi. Jadi oleh sebab itu selalu di dalam dakwah kelompok yang dicap oleh kelompok lain itu sebagai kelompok Wahabi itu selalu mengatakan, kami adalah dalam beragama adalah memahami Al-Quran sesuai pemahaman para sahabat dan para salafus soleh. Itu intinya begitu. Berusaha merujuk, ya, dalam menafsirkan ayat yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah, ayat ahkam dan seterusnya. Nah, ini manhaj yang dipakai, yang kami lakukan dan yang kami pelajari dan yang kami sampaikan pada umat. Jika itu adalah dicap sebagai Wahabi, tentulah orang-orang yang akan mengikuti para sahabat berupaya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ya, dengan nama-nama yang biasa. Kalau Rasulullah SAW diberi gelar-gelar yang juga tidaklah di zaman beliau, sahir, syair, ya, terus para nabi juga terus bermacam-macam tuduhan. Itu sudah namanya perjuangan dalam dakwah. Nah, tetapi bukan kita juga diam, kita harus buktikan bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah merupakan fitnah dan kita harus memberikan fakta dan jawaban, ya. Dan silakan Anda lihat dalam tulisan saya sendiri di web saya atau ustaz-ustaz yang lain yang punya web, ya, atau ceramah-ceramah saya. Akan selama ini selalu kita mengajak kepada pemikiran kelompok tertentu atau selalu menghubungkan penafsiran penjelasan itu sesuai dengan penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama-ulama. Demikian untuk episode yang kedua. Semoga kita jumpa lagi, jawab fitnah dengan fakta. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih untuk netizen semua, para jemaah semua. Nasihat saya tadi, ya, tenang, jangan melontarkan kata-kata tidak baik. Siapapun. Khilaf al-ilmi di atas ilmu. Berbeda pendapat para orang yang sedang menuntut ilmu, para da'i. Mereka berdasarkan ilmu. Maka ikuti saja perkembangan dengan memperhatikan penjelasan mereka masing-masing. Ya, siapa yang punya fakta, siapa yang punya data, itulah yang menegakkan dalil, siapa yang punya hujjah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu episode yang berikutnya karena ini sudah malam. Kita akan sambung waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.